Pernahkah kau melihat seseorang yang selama ini biasa saja, lalu tiba-tiba tatapannya membuat dadamu hangat, bahkan saat ia tak bicara sepatah kata pun? Begitulah awal mula rahasia ini terbentuk, di balik tembok rumah besar, di antara panci berjelaga dan sisa wangi parfum majikan. Janda tua dan majikannya, dua dunia yang seharusnya tak pernah bersatu. Tapi hasrat, kadang, punya jalannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Wisata Malam, tempat kamu bisa menikmati cerita-cerita menarik, menggoda rasa, dan menguras perasaan. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan cerita ini ke temanmu. Karena satu kisah bisa membuatmu termenung semalaman. Cerita dimulai. Dapur tua itu sudah seperti rumah kedua bagi Sarni. Usianya memang tak lagi muda, 52 tahun, tepatnya. Tapi lekuk tubuhnya masih memuat rahasia yang tak dimiliki perempuan muda zaman sekarang. Keanggunan, ketegaran, dan diam-diam, pesona yang tidak dibuat-buat. Pagi itu, ia tengah memotong bawang di meja kayu panjang ketika langkah Pak Ardi terdengar turun dari lantai atas. Sarni tak berani menoleh, hanya menunduk dalam irama kerja yang biasa. Tapi yang tak biasa adalah, langkah itu berhenti di ambang dapur. Sarni, suara itu berat, sedikit serak, ada kopi pagi ini? Sudah saya buat, Pak. Ada di termos, jawabnya lembut, tanpa menatap langsung. Tapi ketika Sarni akhirnya mengangkat kepala, mata mereka bertemu. Hanya sekejap. Tapi cukup untuk membuat jantungnya berdetak tak karuan. Tatapan Pak Ardi sore itu berbeda. Ada sesuatu di sana, rasa ingin tahu, atau mungkin ketertarikan? Pak Ardi berjalan mendekat. Di balik kemeja santainya, perutnya memang tidak sekencang dulu, tapi karismanya tetap utuh. Pria mapan, mandiri, kesepian, itu yang Sarni tahu. Istrinya bekerja di luar negeri, pulang setahun sekali, dan ketika di rumah pun sering sibuk sendiri. Sarni, katanya sambil menuang kopi, kamu sudah berapa tahun kerja di sini? Sudah 5 tahun, Pak, jawabnya. Dan selama itu, kamu nggak pernah minta apa-apa ya? Sarni tersenyum kecil. Saya cuma ingin tempat tenang dan kerja yang halal, Pak. Itu saja. Pak Ardi mengangguk. Tapi sorot matanya tetap tak lepas dari wajah Sarni. Ada kerutan di pelipis, rambut sebagian mulai memutih, namun semua itu seperti justru menambah keindahan tersendiri. Aura keibuan. Aura ketenangan. Dan entah kenapa, itu membuat Pak Ardi makin sulit mengalihkan pandangan. Hari-hari berikutnya, kebiasaan Pak Ardi berubah. Ia mulai sering duduk di dapur sambil menyesap kopi. Kadang memuji masakan Sarni. Kadang hanya diam sambil memperhatikan. Sarni tahu itu tak wajar. Tapi ia pura-pura tak paham. Ia perempuan yang lama sendiri. Ditinggal suami sejak anak masih kecil. Anak itu kini sudah bekerja di luar kota. Dan kesepian adalah teman yang sudah akrab di hatinya. Suatu malam, listrik rumah sempat padam. Hujan deras, angin menggoyang jendela. Sarni baru saja menyimpan piring ketika ia mendengar langkah lagi. Pak Ardi muncul, hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Maaf, Sarni. Aku takut lilin gak cukup. Boleh bantu carikan senter di gudang? Sarni mengangguk. Tapi saat ia membungkuk mengambil dus di rak rendah, ia merasa tatapan itu lagi-lagi menusuk dari belakang. Ia sadar betul, kain dasternya menempel di punggung karena keringat dan lembab. Sarni, suara itu pelan. Tapi kali ini lebih dekat. Kamu nggak pernah berubah ya, selalu perhatian. Selalu bikin aku tenang. Sarni berbalik. Jarak mereka hanya tinggal sejengkal. Ia bisa mencium bau tubuh Pak Ardi yang hangat. Hidungnya tajam, wajahnya dekat sekali. Aku cuma pembantu, Pak, bisik Sarni. Suaranya bergetar. Entah takut atau berharap. Dan aku cuma laki-laki yang butuh teman bicara, balas Pak Ardi.
Tangan kirinya menyentuh lengan Sarni. Ringan, tapi membuat lutut perempuan itu melemas. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Sarni merasa dilihat sebagai perempuan. Bukan pembantu. Bukan janda. Tapi perempuan utuh. Dan malam itu, meski pintu kamar tetap tertutup, pintu lain dalam hati mereka perlahan mulai terbuka. Pintu yang membawa mereka ke arah yang tak bisa dihindari. Setelah malam gelap itu, Sarni berusaha kembali seperti biasa. Menyiapkan sarapan jam 6, menyapu halaman, mencuci pakaian tanpa banyak bicara. Tapi dalam hati, ada badai kecil yang tak bisa ia redam. Sentuhan Pak Ardi yang begitu ringan, meninggalkan bekas lebih dalam dari luka masa lalu. Sarni bukan gadis lugu. Ia tahu betul apa yang sedang terjadi. Ia hanya pura-pura tak tahu. Pura-pura tak merasakan getaran itu tiap kali Pak Ardi melewati bahunya, atau sengaja duduk lebih dekat saat makan malam. Dan Pak Ardi, semakin hari semakin terang-terangan. Ia mulai pulang lebih cepat dari kantor. Membawa buah tangan kecil untuk Sarni, kue, atau sekadar sabun wangi yang katanya cocok buat kulit halus Sarni. Perhatian itu pelan tapi pasti menusuk masuk, melewati batas-batas yang dulu mereka patuhi. Suatu sore, saat hujan gerimis turun, Sarni sedang menyapu teras belakang. Kaos tipis dan kain batiknya mulai basah, tapi ia tak peduli. Hujan membuatnya tenang. Tiba-tiba suara Pak Ardi terdengar dari balik pintu. "Kamu nggak takut masuk angin, Sarni?" Ia menoleh. "Sudah biasa, Pak." Pak Ardi diam sebentar, lalu menghampiri. Kali ini, ia membawa jaketnya sendiri, dan dengan lembut menyampirkannya ke pundak Sarni. Sentuhan itu sederhana, tapi panasnya menjalar sampai ke dada. "Kulit kamu masih lembut ya?" katanya nyaris berbisik. Sarni tertawa pelan, mencoba menghindar. Tapi dalam tawa itu, ada gugup yang tak bisa disembunyikan. "Masa gitu, Pak? Saya kan sudah tua. Tua di angka, tapi tidak di mata saya." Keduanya diam. Hujan jadi latar suara, menggantikan detak jantung yang kini saling berdentum. Di balik dinding rumah itu, dunia mereka semakin menyempit. Batasan mulai kabur. Dan apa yang tak boleh, kini mulai terasa sebagai kebutuhan. Malam berikutnya, Pak Ardi mengetuk pintu kamar Sarni. Pelan, seperti tak ingin terdengar. Saat Sarni membukakan, lelaki itu hanya berdiri diam dengan wajah letih. "Aku nggak bisa tidur, Sarni." Sarni menunduk. Tapi tidak menutup pintu. Ia mundur sedikit. Sebuah isyarat yang tak perlu dijelaskan. Pak Ardi melangkah masuk. Duduk di pinggir ranjang kayu yang reot. Sarni berdiri di dekat jendela, mencoba mengatur napas. "Aku capek, tapi aku nggak tahu capek karena apa," kata Pak Ardi. Sarni menatapnya. "Mungkin capek menahan sesuatu yang harusnya kamu lepaskan, Pak. Termasuk perasaan?" Sarni tak menjawab. Tapi ia mendekat. Duduk di sebelah majikannya. Hening menyelimuti kamar sederhana itu. Lalu, perlahan, Pak Ardi menyentuh jemari Sarni. Hanya itu. Tidak lebih. Tapi dalam sentuhan itu ada gemetar, ada ketegangan, dan ada pengakuan tanpa suara. Mereka berciuman, bermesraan, saling peluk, dan terjadilah yang mengenakan bagi keduanya. Tapi malam itu, tubuh mereka saling menikmati. Dan sejak malam itu, kamar Sarni tak pernah sepenuhnya sunyi lagi. Kadang hanya duduk berdua. Kadang tangan saling genggam. Kadang hanya suara napas yang berat, membentuk ruang rahasia yang tak diketahui siapapun. Waktu berjalan cepat dalam rahasia. Dan ketika tubuh mulai terbiasa, hati mulai berani. Pak Ardi mulai tidur di kamar itu lebih sering dari kamar utamanya. Dan Sarni sudah tak bisa membedakan lagi mana pekerja, mana perempuan, mana kekasih, mana pelayan. Hingga suatu pagi, ketika mencuci piring, ia tiba-tiba merasa mual hebat.
Tak lama kemudian, siklus bulanan yang selalu datang tepat waktu, mendadak terlambat 2 minggu. Dan dalam diamnya dapur itu, Sarni menggenggam sisi meja erat-erat. Karena ia tahu, malam-malam sunyi itu telah meninggalkan benih kehidupan. Sarni memandangi kalender dinding yang tergantung di dapur. Jari-jarinya berhenti pada tanggal merah 2 minggu lalu. Ia menelan ludah. Napasnya tersengal. Wajahnya pucat. Ia tahu tubuhnya. Ia mengenal tanda-tanda. Ia bukan gadis remaja yang panik tanpa alasan. Dan hari ini, ketika ia kembali memuntahkan sarapan pagi sebelum sempat menyentuh sendok, ia sadar, ada sesuatu dalam tubuhnya yang tumbuh. Perlahan, diam-diam, tapi pasti. Malamnya, saat Pak Ardi datang lagi ke kamarnya, Sarni hanya diam. Tak ada senyum hangat. Tak ada obrolan pelan. Ada apa? Tanya Pak Ardi, duduk di tepi ranjang. Sarni menunduk. Ia ingin menyampaikan dengan kalimat yang indah, tapi yang keluar hanya 3 kata. Aku telat, Pak. Pak Ardi terdiam. Ruangan itu menjadi lebih sunyi dari biasanya. Hujan di luar tak terdengar. Bahkan detak jam dinding seperti berhenti. Berapa lama? Tanyanya akhirnya. 2 minggu. Pak Ardi mengangguk pelan, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Ia menarik napas dalam. Kamu yakin? Sarni hanya mengangguk, air mata menggenang di pelupuk. Ia bukan menangis karena sedih. Tapi karena takut kehilangan tempat, kehilangan pekerjaan, kehilangan martabat yang selama ini ia jaga dengan diam. Aku bukan perempuan muda, Pak. Usia segini, bukan waktu yang ideal untuk... Suaranya patah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pak Ardi mendekat. Memeluknya. Pelukan yang lama, hangat, dan berat. Aku yang salah, katanya lirih. Aku yang mulai semua ini. Sarni tak menyalahkan siapapun. Ia hanya perempuan yang ingin dicintai, dan dalam kesepian itu, ia menerima cinta yang datang, tanpa tahu konsekuensinya. Hari-hari setelahnya, rumah besar itu terasa sempit. Sarni berjalan seperti biasa, memasak, membersihkan kamar, menyapu halaman. Tapi matanya mulai sembab. Wajahnya mulai pucat. Dan diam-diam, ia mulai mencari tempat yang mungkin bisa memberinya jawaban. Bidan tua di kampung belakang, warung jamu yang tak resmi, atau tanya-tanya soal ramuan peluntur. Tapi semua terasa kelam. Ia pulang dengan kantong kosong dan hati yang makin berat. Pak Ardi semakin sering termenung. Ia masih datang ke kamar Sarni, tapi tak lagi membawa senyum. Yang ada hanya genggaman tangan lama, dan kalimat-kalimat pendek yang tak mampu menenangkan. Mungkin kita bisa bicara baik-baik, Sarni? Tentang pilihan. Sarni menoleh. Pilihan? Kalau kamu merasa ini beban, aku nggak akan paksa. Pak Ardi, suara Sarni mulai bergetar. Aku bukan takut punya anak. Aku takut dilihat orang sebagai perempuan tak tahu diri. Aku takut, kamu akan lupakan aku kalau anak ini benar-benar lahir. Tatapan Pak Ardi dalam. Tapi ia tak menjawab. Dan dalam diam itu, Sarni merasa lebih sendiri dari sebelumnya. Malam demi malam dilewati dengan doa, tangis pelan, dan tangan yang menyentuh perutnya sendiri. Perut yang belum membesar, tapi sudah menyimpan harapan kecil yang tumbuh dari hubungan besar yang tak punya nama. Pada minggu keempat keterlambatannya, Sarni memutuskan pergi diam-diam. Ia hanya meninggalkan sepucuk surat di meja makan. Pak Ardi, saya pergi bukan karena benci. Saya pergi karena saya tak ingin mengotori rumah ini lebih lama. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya tahu, dalam rahim saya, ada seseorang yang mungkin akan sangat berarti. Terima kasih telah membuat saya merasa dicintai, walau hanya sebentar. Sarni. Pak Ardi membaca surat itu pagi hari, dengan tangan gemetar. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kehilangan. Hari itu,
rumah besar terasa lebih sunyi dari biasanya. Meja makan rapi, tanpa aroma sarapan. Ruang tamu kosong, dan di kamar pembantu, hanya ada keheningan serta selembar surat yang membuat jantung Pak Ardi nyaris berhenti berdetak. Ia mengepalkan kertas itu. Air mata laki-laki yang selama ini disimpannya, tumpah pelan-pelan. Ia sadar, ia telah membiarkan Sarni menanggung segalanya sendirian. Sarni berjalan jauh pagi itu. Dengan tas kecil dan dompet tipis, ia menuju kampung asalnya di tepi kota. Di sana ada saudaranya, seorang janda tua yang hidup dari hasil menjahit. Ia tidak tahu akan tinggal berapa lama. Ia hanya tahu, ia butuh tempat untuk bersembunyi dari dunia yang terlalu ramai. Hari-harinya diisi dengan rasa mual dan tubuh yang mulai lemas. Tapi lebih dari itu, hatinya seperti diiris setiap kali mengingat rumah tempat ia pernah merasa dicintai. Tempat ia merasakan sentuhan pertama yang membuatnya merasa muda lagi. Tapi sekarang, hanya rasa bersalah yang tersisa. 3 minggu sejak ia pergi, sebuah mobil berhenti di depan rumah saudara tuanya. Seorang lelaki turun dengan mata lelah dan wajah kusut. Itu Pak Ardi. Ia mengetuk pintu dengan ragu. Dan ketika Sarni membukanya, mata mereka bertemu dalam diam panjang. "Aku cari kamu kemana-mana," katanya pelan. Sarni tak menjawab. Ia hanya berdiri, mencoba menahan gemetar di lututnya. "Aku salah. Aku pengecut. Aku biarin kamu pergi karena aku nggak siap." Pak Ardi menarik napas dalam, lalu meraih tangan Sarni yang dingin. "Tapi sekarang aku tahu, bukan kamu yang mengotori rumah itu. Aku yang menodai perasaanmu. Dan aku nggak akan biarkan anak itu lahir tanpa nama." Sarni menunduk. Air matanya mengalir begitu saja. "Aku bukan minta dinikahi, Pak," bisiknya. "Aku cuma pengen anak ini nggak merasa seperti beban hidup." Pak Ardi menggeleng. "Kamu akan tetap kerja di rumah itu. Bukan sebagai pembantu. Tapi sebagai perempuan yang telah aku sakiti dan ingin aku bahagiakan." Sarni tertawa pelan, getir. "Umur saya 50 lebih, Pak. Dan aku mencintai kamu di umur itu. Justru karena kamu nggak muda lagi. Karena kamu tahu mencintai tanpa menuntut." 2 bulan kemudian, Sarni kembali ke rumah besar itu. Tidak lagi membawa ember dan lepel lantai. Tapi membawa perut yang mulai membuncit, dan tangan yang digandeng erat oleh Pak Ardi. Para tetangga berbisik. Ada yang mencibir. Tapi Sarni sudah tak peduli. Ia terlalu lelah untuk menjelaskan bahwa cinta kadang hadir di tempat yang tak wajar, tapi bukan berarti salah. Saat bayi itu lahir 9 bulan kemudian, tangis pertamanya menggema di kamar yang dulu hanya dipakai untuk menyimpan perabot tua. Dan Pak Ardi memeluk tubuh kecil itu dengan mata basah, lalu berbisik. "Kamu bukan anak dari dosa, Nak. Kamu lahir dari cinta yang telat datang, tapi tak pernah ingin pergi." Dan Sarni, untuk pertama kalinya, merasa menjadi perempuan utuh. Bukan hanya pelayan. Bukan hanya perempuan tua. Tapi ibu dan mungkin istri yang lahir dari luka, tapi tumbuh dalam cinta. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kamu suka cerita seperti ini, penuh rasa, konflik batin, dan makna tersembunyi di balik setiap kalimat, jangan lupa untuk tanda centang putih tebal subscribe ke channel ini supaya kamu nggak ketinggalan kisah terbaru. Tanda jempol naik like video ini sebagai bentuk dukungan. Balon ucapan tinggalkan komentar di bawah, ceritakan bagian mana yang paling menyentuh atau menggugah perasaanmu. Tombol ulang dan share ke teman-temanmu yang suka cerita dengan nuansa yang dalam, menggoda tapi tetap menyimpan pesan kehidupan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.